lain. Ini sudah muncul ininya ya, layarnya, Jihan? Sudah, Pak. Oke. Barisan dan deret. Kita mulai dari aritmatika dulu. Satu barisan dan deret aritmatika. Apa beda barisan dengan deret, Jihan? Tahu nggak beda barisan sama deret? Atau Beda gini, kata, Pak. misalnya Bapak tulis gini nih, 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Terus ada 2 ditambah 5, ditambah 8, ditambah 11, ditambah dan seterusnya. Mana yang barisan kira-kira? Yang atas atau yang bawah? Yang atas Iya, yang atas ini dinamakan barisan. barisan. Nah, barisan ini kita nggak kita jumlahkan. Jadi di barisan ini ada nanti yang namanya suku pertama, masih ingat ya? Suku kedua, Ya, Pak. suku ketiga, dan seterusnya. Sementara di deret itu adalah hasil penjumlahan dari suku pertama ditambah suku kedua dan sampai suku ke N. Nah, di dalam barisan dan deret aritmatika itu kan ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, rumus ini dulu. Rumus beda. Beda itu lambangnya B, itu sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. Ini tahu ya, Jihan ya? Oh, Pak. Oke. Kemudian U1 itu suku pertama. Lalu ini UN tahu nggak rumusnya? Tahu, Pak. Apa? A ditambah UN sama dengan A ditambah U N kurang 1 N ya. kali beda. Dikali B. Iya, benar. Kemudian Dikali beda, Pak. iya. Kalau rumus SN N per 2 dikali SN 2A ditambah N dikurang 1 kali 2A B. ditambah Ya. N kurang 1 B. Atau kadang-kadang bisa juga kita pakai ini. N per 2 dikali U1 ditambah U terakhirnya. Jadi ada banyak rumus sebenarnya. Nah, Bapak kayaknya nggak perlu dikasih ini ya, penjelasan lebih lanjut karena ini sebenarnya sudah dipelajari di SMP ya, Jihan ya. Iya, Pak. Mungkin yang oke, sekarang Bapak coba ini dulu lah. Oh ya, satu lagi ini mungkin yang perlu ditambahkan. Bahwa SN itu adalah sebenarnya adalah jumlah dari U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai ditambah UN. Nah, sekarang kita langsung ke soal. Bapak mau ngambil sebuah contoh di sini. Ini dia contohnya. Oke, Jihan, di sini ada contoh soal. Kelihatan ya, Jihan, soalnya? Hmm. Udah Kelihatan soalnya, Jihan? kelihatan, Pak. Oke. Di sini disebutkan bahwa sebuah barisan jumlah N buah suku pertama dirumuskan dengan Sn sama dengan 3N pangkat 2 dikurang 15N. Maka tentukan suku ketiga. Jihan, apakah mau cari dulu atau langsung dibahas? Eh, Kalau langsung Kayaknya dibahas, langsung bahas aja deh, Pak. iya, langsung bahas aja ya. Lagi capek ya? Enggak sih, Pak. Eh,
Takutnya Bingung. nanti kalau pas nyari internetnya lagi kurang bagus. Jadi takutnya nanti tiba-tiba Oh, terputus lagi, Pak. oke siap. Oke, Jihan. Pertama ini dulu. Diketahui bahwa SN itu punya rumus di sini. SN itu sama dengan 3N kuadrat dikurang 15N. Katanya SN itu adalah jumlah N buah suku pertama. Artinya SN juga sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai ditambah UN. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa U1 ditambah U2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah UN sama dengan 3N kuadrat dikurang 15N. Oke, itu diperoleh dari mana? Dari yang dua ini. Sampai di sini paham, Jihan? Paham, Pak. Nah, sekarang yang ditanyakan nilai dari U3. Nah, bagaimana dengan nilai dari U3? Nah, logikanya pertama begini, karena kita punya U3 di sini, U3 di sini, maka coba dicari dulu S3-nya. Kalau S3 berarti kan U1 ditambah U2 ditambah U3. Artinya N-nya sama dengan 3. Kalau N sama dengan 3, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 itu sama dengan 3 dikali N kuadrat. N-nya diganti dengan 3, berarti 3 dikali 3 kuadrat dikurang 15 dikali 3. 3 dikali 3 kuadrat adalah 27. Kemudian 27 dikurangi 45, maka nanti diperoleh hasilnya sama dengan negatif 18. Nih, Iya, itu nilai dari U1 tambah U2 ditambah U3. Apa kajian paham sampai di sini? paham, Pak. Nah, logikanya begini, Jihan. Kita kan mau cari U3 nih. Kita mau mencari U3. Sementara kita di sini sudah punya U1 tambah U2 ditambah U3. Nah, kira-kira U1 tambah U2 ditambah U3, biar jadi U3, berarti harus diapakan? Berarti harus kita kurangi dengan U1 ditambah U2. Kenapa? Ketika U1 ditambah U2 ditambah U3, kita kurang dengan U1 ditambah U2, hasilnya sama dengan U3. Nah, masalahnya adalah kita belum tahu U1 tambah U2-nya berapa. Nah, disinilah kita manfaatkan rumusnya. Kembali lagi ke rumus yang tadi. Kalau tadi kita cari S3, sekarang kita cari S2. S2 itu apa? U1 ditambah U2. Artinya di sini kita punya N sama dengan 2. Kalau N sama dengan 2, rumusnya kan 3N kuadrat dikurang 15N. Berarti ini dijadikan 3 dikali 2 kuadrat Dua. dikurangi, ya, 15 kali 2. Berapa nih? 3 kali 2 kuadrat? 12, Pak. Iya, dikurangi. 30. Berarti negatif 18. 18. Oke, paham ya Jian ya? Paham, Pak. Nah, kembali lagi, tadi kan yang ditanya adalah nilai dari U3. Nah, kita tahu bahwa U3 itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dikurang U1 ditambah U2. Atau dengan kata lain, yang ini adalah S3, kemudian dikurangi, sorry, kemudian dikurangi S2. Nah, artinya sama dengan S3-nya adalah negatif 18 Ditambah negatif. Dikurang negatif. Ya dikurang negatif. Dikurang negatif 18. iya, sama dengan berapa? 0. 0, Pak? Iya, benar. Sama dengan 0. Oke, coba dibaca dan dipahami dulu. Hmm?
Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Mau dicatat dulu atau gimana? Eh, saya screenshot aja, Pak. Oke. Kalau sudah bilang sudah ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang Gian, Bapak lanjutkan contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Ini kayaknya Jihan belum pernah lihat nih. Kayaknya. Sebentar ya. Terlalu kecil. Oke. Udah nampak ininya Jihan soalnya? Sudah, Pak. Oke. Nah, pernah lihat tanda kayak gini nggak? Yang kayak huruf E. Pernah, Pak. Tahu artinya? Enggak, Pak. Oke. Biar Bapak jelaskan. Nah, simbol ini Sebentar, namanya Pak. simbol sigma. Ini dibaca simbol sigma. Oke, Jan? Sebentar, Pak. Layarnya hilang, Pak. Oh, layarnya hilang. Yang di tempat Jihan hilang. Oh, udah, Pak. Udah. Udah kelihatan ya? Udah, Pak. Oke. Oke, ini namanya sigma ya Jihan ya. Bacanya Iya, Pak. sigma. Nah, sigma itu sebenarnya adalah penjumlahan. Penjumlahan dari apa? Ya tergantung. Tergantung pada soal yang kita punya. Contoh, nilai dari ini bacanya sigma. Ini bacanya sigma K dari 1 ke N. Oh ya, sorry. Bukan ini cara bacanya. Sigma dari 2K ditambah 3 dengan K dari 1 ke N. Nah, gitu dia caranya. Cara bacanya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah, di sini kan kita punya 2K ditambah 3. Maka kemudian kita akan menghasilkan sebuah bilangan yang berpola 2K ditambah 3. Maksudnya begini. Sigma K dari 1 ke N. 2K ditambah 3. Nah, hal pertama yang mesti Jihan lakukan, lihat. K-nya ini kan mulai dari angka 1 nih. Jadi dimulainya itu tergantung ini. Tergantung tulisan di bawah ini. Nah, karena K-nya dimulai dari angka 1, berarti kita bikin jadi 2 dikali 1 ditambah 3. Nah, setelah 1 apa? Setelah 1 adalah angka 2. Berarti ini dijadikan 2 kali 2 ditambah 3. Setelah 2, 2 kali 3 ditambah 3. Dan seterusnya, sampai nanti terakhir 2 dikali N ditambah 3. Jadi itu maksudnya. Jadi selalu kita tambahkan. Itu sigma itu. Oke, coba dipahami dulu sampai di bagian sini. Paham, Pak. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Nah, sekarang Jihan kita tinggal cari. Ini ibaratnya si suku pertamanya. Ini suku kedua, yang ini suku ketiga, dan seterusnya. Sampai nanti ini suku ke N. 2 dikali 1 kan 2 nih. 2 ditambah 3 berarti 5. 5, Pak. Nah, suku keduanya 7. Nah, lanjut 9 ya kan? Ditambah dan seterusnya. Nanti terakhir baru ditambah 9, Pak. 2N ditambah 3.
Nah, ini dia. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke Iya. N. Artinya apa di sini, Jian? Artinya ini kan sama dengan Sn, benar atau tidak? Ingat lagi, Benar, Pak. Sn itu kan suku pertama ditambah suku kedua sampai suku ke N tuh. Nah, berarti ini kan sama dengan Sn. Nah, rumus Sn apa? Kita balik lagi ke atas tadi. Rumus Sn kan ada banyak. Nah, salah satunya bisa pakai ini. N per 2 dikali U1 ditambah UN. N per 2 dikali U1 ditambah UN. Berarti sama dengan N per 2 dikali U1 atau A ditambah UN. Nah, berarti dia akan sama dengan N per 2 dikali U1-nya adalah 5. Kemudian ditambah UN-nya adalah suku terakhir. Suku terakhirnya adalah 2N ditambah 3. Kemudian kita akan punya N per 2 dikali 5 ditambah 3 adalah 8. Kemudian 8 ditambah 2N. Ngerti, Jihan, sampai sini? Ngerti, Pak. Nah, kemudian ini kan bisa kita ubah lagi menjadi N per 2 dikali 2 dikali 4 ditambah N. Kenapa begitu? Karena kalau 2 dikalikan dengan 4 adalah 8, 2 dikali N adalah 2N. Nah, kenapa si 2-nya harus dikeluarkan? Karena kita mau ini, membagi 2 yang di atas ini dengan yang di bawah. Setelah dibagi kan sisanya ini. Tinggal N dikali 4 ditambah N. N dikali 4 ditambah N adalah 4N ditambah N kuadrat. Atau dengan kata lain, kita punya sigma dari 2K ditambah 3 dengan K mulai dari 1 sampai N itu akan sama dengan N kuadrat ditambah 4N. Oke, begitulah penjelasannya kira-kira. Silakan dibaca dulu, Jihan. Kalau Iya, ada Pak. yang kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi N kuadrat ditambah 4N itu penyelesaian untuk apa, Pak? Berarti udah ini kayak kan Bapak bilang ini kan tadi sama dengan SN ya, Jihan. Iya. Berarti dengan kata lain, ya. Oke, jadi penjelasannya kayak gini. Berarti kita punya Sn itu akan sama dengan N kuadrat ditambah 4N. Nah, gunanya apa? Misal, kalau ditanya misalnya S3. Kalau N-nya sampai 3, berarti kan kita carinya kan ini nih. 2 kali 1 ditambah 3, ditambah 2 dikali 2 ditambah 3, kemudian ditambah 2 dikali 3 ditambah 3. Kita cari satu-satu dulu. 2 kali 1 ditambah 3 kan 5. Ditambah 7, ditambah 9. Kalau kita jumlahkan berapa ini? Jihan? 21. Nah, ini kan 21. Tetapi karena kita sudah dapat rumus ininya tadi, seandainya ditanya S3, kita bisa langsung jawab kayak gini. S3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kali 3. 3 kuadrat adalah 9. 4 dikali 3 adalah 12. 9 ditambah 12 sama dengan 21. Nah, jadi maksud Bapak seandainya N-nya ini angkanya agak tinggi aja misalnya. Misalnya yang ditanyanya S25. Ini kan agak ribet ya kalau kita mesti cari satu-satu. Jihan. Iya, Pak. Nah, makanya kalau kita pakai rumus ya tinggal ini bikin aja. 25 kuadrat ditambah 4 kali 25. 25 kuadrat 625. Kemudian ditambah 4 kali 25 adalah 100. Ya jadinya 725. Jadi kita bisa ini lebih cepat kalau kita bisa membuat SN-nya. Iya, Pak. Nah, rumus SN itu sendiri kita gunakan ketika salah satunya barisannya berbentuk barisan aritmetika.
Oke, sekarang udah ngerti ya maksudnya ini ya. Jadi kita kayak disuruh nyari rumus itu Jihan sama dia. Iya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaannya? Enggak, Pak. Oke, di Pekanbaru hujan nggak Jihan? Kalau di sini dari tadi pagi, dari semalam malah. Iya, hujan, Pak, tadi pagi. Sama tadi pas jam 2.40 gitu, Pak. Ya di sini cuma bentar udah. Ini aja masih gerimis. Parah hujannya hari ini. Iya, Pak. Oke, Jihan masih ingat rumus UN kan? Rumus UN tadi. Masih, Pak. Nah, sekarang kita coba lihat aplikasinya. Salah pemakaiannya. Salah satunya di soal OSK tingkat kabupaten. OSK ini soal OSK SMA ya, tahun 2006. Oh, Mau coba cari atau Bapak yang bahas? coba cari, Pak. Oke, bagus. Pada sebuah barisan aritmatika, nilai suku ke-25 tiga kali suku kelima. Suku yang bernilai dua kali suku pertama adalah suku ke titik-titik. Oke, silakan dicari. Petunjuknya, kita cuma perlu satu buah rumus kayaknya di sini, yaitu rumus UN. Oke.
Gimana Jihan? Bisa? Belum ketemu, Pak. Nanti bakal ini loh Jihan. Arahnya misalnya Jihan nanti dapat A itu sama dengan sekian B gitu. Udah ada arah Saya dapatnya U5 sama dengan A ditambah 8B, Pak. U5 sama dengan A A ditambah. ditambah 8B. Oh iya, yang ini benar. Benar. Benar nggak ya? A ditambah 8B. Oke, kita ceklah dulu. Boleh ini Jihan. Ya udah, Bapak bahas aja ya. Kita coba bahas sama-sama ya Jihan ya. Iya, Pak. Kira-kira di mana nanti perbedaannya. Oke. Rumus dari UN adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi nanti kalau Jihan mau cepat ininya, langsung saja. Kalau U25 berarti akan sama dengan A ditambah 24B. Udah sampai ke sini tadi Jihan. Udah, Pak. Kemudian kalau misalnya U5 sama dengan apa? Berarti sama dengan A ditambah 4B. Udah juga ya? Itu sampai ke sini juga ya, Jihan ya? Udah, Pak. Nah, katanya apa? Katanya U25 itu sama dengan 3 kali nilai dari suku kelima. Artinya, U25 kita ganti dengan A ditambah 24B. A ditambah 24B sama dengan 3 kali A ditambah 4B. Nah, biasanya Bukan kalau udah... 8B. Gimana? Yang U5 bukan 8B. Kenapa 8B, Jihan? Dia kan 3, 3 kali U5, Pak. U5 tadi apa? A tambah 4B nggak, Jihan? Berdasarkan rumus ini. Jihan dapat 8-nya dari mana? Dapat 4 dibagi 3, Pak. Walah. Oh, gitu. Nggak boleh, Jihan. Keliru ya. Kalaupun Jihan mau bagi dengan 3, harusnya kayak gini nih. 3-nya dipindahkan ke sini, ini nanti jadi A ditambah 24B dibagi 3. Jadi nggak cuma B-nya yang dibagi 3, tapi juga A-nya. Ngerti, Jihan? Berarti, Pak. Jihan pasti bikin jadi kayak gini kan? Gini ya? Iya, Pak. Keliru ya, Jihan ya? Jadi tidak boleh begitu ya caranya. Nah, Bapak balik lagi ke sini. Sejauh ini, yang Bapak tulis ini, Jihan udah paham sampai di bagian sini? Yang dapat 4B dari mana, Pak? Oke. Rumus UN tadi apa? Rumus UN adalah UN sama dengan A ditambah A ditambah N, N di, kurang 1. N dikurang 1 dikali B. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak tanya U5, berarti N-nya diganti dengan 5 kan? Iya, Pak. Berarti A ditambah 5 kurang 1 4 kali B. dikali B. Itu dia. Makanya jadi A tambah 4B. Ini. Ngerti ya, Jihan ya? U25 Iya, sama Pak. dengan 3 kali U5. Berarti A ditambah 24B sama dengan 3 kali A tambah 4B. Nah, baru kemudian ini kita ubah jadi A ditambah 24B sama dengan 3 dikali A adalah 3A. 3 dikali 4B adalah 12B. Lihat ini ada 24B, ini ada 12B. Berarti kita punya 24B dikurang 12B sama dengan 3A dikurang A. 24B dikurang 12B adalah 12B. 3A dikurang A adalah 2A. Kemudian, ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 2. Sehingga nanti diperoleh 6B sama dengan A. Atau dengan kata lain, di sini kita punya A sama dengan 6B. Oke, sampai di bagian penjelasan ini apakah ada pertanyaan ya? Ini yang Bapak maksud tadi, A sama dengan sekian B. Tidak, Pak. Oke.
Nah, kita lanjutkan ya. Katanya apa tadi? Yang ditanya adalah suku keberapa sih yang nilainya itu 2 kali suku pertama. Sama. Jadi ibaratnya UN itu sama dengan 2 kali U1. N-nya berapa? Nah, itu yang ditanya. Nah, sekarang kita balik lagi ke awal. UN sama dengan 2 kali U1. Nah, rumus UN kan sudah ada nih, Jehan. Rumus UN kan A ditambah N dikurang 1 kali B. Sama dengan 2 kali U1. Berarti sama dengan 2 kali A. Nah, si A sendiri sama dengan 6B. Maka ini bisa kita ganti dengan 6B ditambah N dikurang 1 dikali B sama dengan 2 dikali 6B. Ayo, sampai di bagian sini coba dipahami. Paham, Pak. Nah, bagus. Berarti Jihan sekarang punya 6B ditambah N dikurang 1 dikali B sama dengan 2 dikali 6B kan 12B nih. Atau dengan kata lain, di sini kita punya N dikurang 1 dikali B sama dengan 12B dikurang 6B. Ya, 6B di sebelah kiri pindahkan ke ruas kanan gitu. N dikurang 1 dikali B sama dengan 12B dikurang 6B adalah 6B. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi dengan B. Karena kan kita mau cari N-nya. Kalau kita bagi dengan B, Iya, berarti Pak. B yang di kiri hilang, B yang di kanan hilang. Sisanya apa? N kurang N 1, kurang 1 sama 6. Berarti N-nya berapa? 7 ya? Nah, berarti Iya, jawabannya Pak. apa? Maka suku yang nilainya 2 kali Nilai yang nilai suku U1 pertama. adalah U7. Nah, oke, gimana? Eh, Susah. enggak juga, Pak. Tapi belum ini ya, belum terbiasa ya mungkin ya. Sama tipe soal Belum. yang kayak gini. Ya intinya kayak gitu tadi. Nah, intinya kalau kita ketemu soal kayak gini, biasanya ya Jihan ya, kalau nilainya nggak diketahui, di sini kan kita nggak tahu nih, suku ke-25 itu biasanya, misalnya kalau dia kasih tahu suku ke-25-nya 34 kan enak nih, kita tahu 34 nilainya. Atau dikasih tahu U5-nya 17, jadi kan jelas. Nah kalau nggak jelas kayak gini, kita nggak tahu nilai pastinya berapa, ya biasanya soalnya ngarahnya ke sini. A-nya diubah jadi sekian kali B. Baru nanti kita Iya. manfaatkan hal lain yang diketahui di soal. Jadi huruf A-nya bisa kita ganti dengan huruf B. Dapat B-nya atau dihilangkan nilai B-nya, nanti dapat yang kita cari. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, sebelum kita lanjutkan, Bapak mau nanya lagi. Jihan masih ingat ya Pitagoras ya? Masih, Pak. Oke. Dalam sebuah segitiga, itu kan kalau kita punya sebuah segitiga siku-siku, karena Pitagoras kan berlaku untuk segitiga siku-siku. Jika ini panjangnya A, ini B, ini C, maka berlaku A kuadrat plus B kuadrat sama E dengan... kuadrat. C kuadrat. Oke. Nah, sekarang rupanya kita bisa atau ada beberapa soal yang dia tentang Pitagoras sekaligus digabung sama pengetahuan tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, maksudnya begini, ini ada soalnya. Oke, ini dia. Hipotenusa apa, Jian?
Hipotenusa itu yang sisi miring segitiga, Iya, Pak. bagus panjang sisi miringnya ya, sisi miringnya ya. Nah, contoh 17. Sisi-sisi pada sebuah segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatika. Jika sisi hipotenusa sama dengan 20, maka keliling segitiga tersebut adalah titik-titik. Oke. Langsung dibahas gimana? Boleh, Pak. Jadi maksudnya apa di soal ini? Nah, maksudnya adalah kita punya sebuah segitiga siku-siku. Sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Nah, kita bikin dulu segitiga siku-sikunya. Nah, katanya membentuk barisan aritmatika. Nah, pertanyaan Bapak sekarang gini, Jian. Kalau kita punya A, B, dan C, kira-kira yang paling panjang siapa? Yang hipotenusanya, Pak, C. Ya, ya pasti C-nya itu pasti lebih besar dari A dan C lebih besar dari B. Sekarang yang paling kecil siapa? A. Belum tentu. Belum tentu ya. Tapi yang jelas C itu yang paling panjang. Maksud Bapak, kadang-kadang kan ada soal yang kayak gini nih. Di sini 4, di sini 3, ini 5. Jadi belum tentu A yang paling panjang ya. Tapi yang jelas sisi miring adalah bagian yang paling panjang dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, balik lagi ke sini. Kalau dia membentuk barisan aritmatika, berarti kan kayak gini nih. Karena sisinya ada 3, berarti nanti ada yang sebagai U1, ada yang sebagai U2, ada yang sebagai U3. Karena sisinya 3. Sisinya ada 3. Nah, U1 sama dengan apa? Bapak bikin U1 tetap sama dengan A. U2 apa? U2 adalah A B. ditambah B. B. U3 A ditambah 2B. Nah, sampai di bagian sini ngerti nggak, Jian? D-nya itu beda atau Beda, di sisi beda. Bukan B ini ya. ya, Pak. Oke, ngerti ya, Jian ya? Berarti, Pak. Nah, di antara ketiga ini kan kita anggap B-nya lebih dari 0 ya. Kalau B-nya positif, berarti kan yang ini yang paling panjang. Maka ini sama dengan Tenus. Berarti kita bisa bikin di gambarnya ini jadi U1. U1-nya itu adalah A. Nah, yang di tegak ini, sisi tegaknya, sisi tingginya itu adalah U2. Yang mana U2 sama dengan A ditambah B. Jihan tahu dari mana datang A tambah B? Tahu, Pak. Dari mana? Itu kata yang U1 ditambah sama bedanya, Pak. Iya, benar. Berarti ini U3, hipotenusanya adalah A ditambah 2B. Nah, kita baca kalimat berikutnya. Katanya, jika sisi hipotenusa sama dengan 20, artinya apa? A tambah 2B-nya sama dengan 20. 20. Maka yang ditanya adalah keliling segitiga tersebut. Oke. Kalau kita mau menyelesaikan soal ini, yang jelas pasti kita pakai dalil atau teorema Pythagoras. Nah, kalau Pythagoras biasanya kan kita pakai huruf ABC ini. Tapi karena di sini pakai U1, U2, dan U3, maka kita sesuaikan dengan soal. Kita ubah jadi U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat sama dengan U3, sama dengan U3 kuadrat. Oke. Nah, U1 tadi apa? U1 sama dengan A, U2 sama dengan A ditambah B, U3 sama dengan A ditambah 2B. Kita ganti. Sehingga ini menjadi A kuadrat ditambah A tambah B kuadrat sama dengan A ditambah 2B dikuadratkan. A kuadratnya tetap. Nah, kemudian ditambah. Nah, A tambah B kalau kita kuadratkan, Jihan ingat aja yang kemarin yang kita udah pelajari. Kalau nggak salah di pemfaktoran dan penguraian pakai huruf XY. Jadi kalau kita punya X tambah Y dikuadratkan sama dengan X kuadrat. X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Oke, bagus. Berarti di sini kita punya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, yang di sebelahnya juga kalau kita pakai cara yang sama,
Berarti kalau kita punya A ditambah 2B dikuadratkan, maka ini akan sama dengan A kuadrat A kuadrat ditambah 2 dikali A 4AB ditambah dikali 2B. Ngerti? Kenapa? Karena posisi Y diganti sama 2B. ditambah 2B 4AB. dikuadratkan. Ya. Ngerti Jian ini? Paham Jian? Kenapa Pak? Tadi internetnya Oh iya. Ini kan pengganti posisi Y siapa di Pak. sini? Pengganti posisi Y-nya siapa? 2B kan? Pengganti si Y-nya siapa? Kan 2B nih. Jadi kita ikuti di sini. Ini kan X kuadrat berarti jadi A kuadrat ditambah 2 dikali X. X-nya adalah A. Kemudian dikalikan dengan Y. Y-nya adalah 2B. Ditambah Y kuadrat. Ditambah 2B dikuadratkan. Ini si Y-nya. Ini si X-nya. Ngerti Jihan? Bisa ulang Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi gini. Kita kan punya A ditambah 2B dikuadratkan. Yang ada itu kan rumusnya X tambah Y dikuadratkan nih. Berarti ini anggap si X-nya, ini dianggap si Y. Nanti sampai di sini. Jihan? Iya Pak. Nah, ini kan sama dengan X kuadrat. Berarti sama dengan A kuadrat ditambah 2 dikali X. X-nya adalah A dikali Y. Y-nya adalah 2B. Maka dikali 2B. Kemudian ditambah Y kuadrat. Y-nya adalah 2B. Berarti 2B dikuadratkan. Nah, sehingga nanti kita peroleh A kuadrat ditambah 2 dikali A dikali 2B adalah 4AB. Kemudian 2B kalau dikuadratkan adalah 4B kuadrat. Paham nggak, Jihan? Paham Pak. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut. Berarti kita punya apa sampai di sini? Kita punya A kuadrat ditambah A kuadrat adalah 2A kuadrat. Kemudian dikurang A kuadrat sama dengan 4AB. Dikurang 2AB Ya, lanjut. Ditambah. tambah 4B kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, bagus. 2A kuadrat dikurang A kuadrat adalah? A kuadrat. Nah, berarti A kuadrat sama dengan 2AB 2AB ditambah 3B kuadrat. 3B Ditambah kuadrat. 3B kuadrat. Oke. Nah, sekarang kalau 2AB-nya Bapak pindahkan ke kiri, berarti jadi apa? A kuadrat Dikurang 2AB. kurang 2AB. Oh, sebentar. Bentar. Dikurang 2AB. Terus? Sama dengan 3B kuadrat. Sama dengan 3B kuadrat ya? Oke, kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan di sini? Coba ditambahkan kedua ruasnya dengan B kuadrat. Kalau ditambahkan dengan B kuadrat, apa jadinya? A kuadrat Dikurang kurang 2. 2AB ditambah B kuadrat sama dengan? 3B kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti 4B kuadrat ya, Jihan ya? Iya, Pak. Nah, ini kalau Jihan masih ingat ya, ini sama dengan A dikurang B dikuadratkan. Benar nggak? Benar, Pak. Nah, sama dengan 4B kuadrat itu sebenarnya adalah 2B dikuadratkan. Oke, Jihan, sampai di sini? Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, pangkat 2-nya kita hilangkan. Sehingga sekarang kita punya apa? A dikurang B sama dengan? Kenapa, Pak? Pangkat 2-nya kita hilangkan. Sehingga tinggal A kurang B sama dengan 2B. Ngerti nggak? Jihan? Iya, Pak. Nah, berarti A sama dengan apa? A sama dengan 2B ditambah B. Atau dengan kata lain, A sama dengan 3
3B. Nah, kan Bapak udah bilang, kalau kita nggak ada info, rata-rata biasa diubah dijadikan kayak gini. Kalau yang tadi kan A sama dengan 6B, sekarang A sama dengan 3B. Nah, balik lagi ke atas, kita lihat lagi. Katanya kan ini tadi nih, A ditambah 2B kan sama dengan 20, Jihan. Iya, Pak. Nah, bikin lagi di sini, A ditambah 2B sama dengan 20. Karena A adalah 3B, berarti 3B ditambah 2B sama dengan 20. 3B ditambah 2B adalah 5B. 5B sama dengan 20, berarti B-nya B-nya 4. 4. Iya. Kalau B-nya 4 bisa dicari A-nya. Bisa, Pak. A-nya berapa? 12. 12. Oke, 12, bagus. Pak. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah Keliling. keliling. Keliling itu tentu ditambah A ditambah B ditambah Ditambah A A. tambah 2B. Sama dengan 3A ditambah 3B. Nah, tinggal diganti A dengan B-nya. A-nya 12, berarti 3 kali 12 ditambah 3 dikali 4. 3 dikali 12 adalah 36. Ditambah 12. Iya, berarti kelilingnya adalah sama dengan 48. iya. Keliling segitiganya sama dengan 48 cm. Oke, gitu deh. Kayak gimana? Susah? Enggak juga, Pak. Cuma apa? Belum pernah ketemu yang kayak gini ya, Jihan ya? Belum, Pak. Nah, sebenarnya itu tadi, rata-rata kalau misalnya ada barisan aritmatika ya, larinya banyakannya sih kayak ini. Diubah jadi A sama dengan 3B. Iya, Pak. Atau sesuatu seperti itu. Karena ini aljabar. Aljabar itu memanipulasi huruf. Jadi yang awalnya 2 buah huruf, kita jadikan 1 huruf. Artinya ada huruf yang diganti. Aduh, Hmm? silakan dipahami dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya. Tidak, Pak. Tidak, sudah bisa dimengerti ya. Sudah, Pak. Oke, mantap. Apalagi ya? Ini kayaknya nggak terlalu perlu. Oh iya, ada barisan aritmatika bertingkat namanya. Barisan bertingkat, Pak. Iya, ada barisan aritmatika bertingkat namanya. Hmm, kayak mana ya contohnya? Barisan aritmatika bertingkat. Jadi, kalau barisan aritmatika itu kan biasanya kita langsung ketahuan itu bedanya berapa. Nah, tapi kadang-kadang ada yang bertingkat dulu baru tahu bedanya berapa. Oke, biar Bapak tulis dulu. Barisan aritmetika bertingkat. Jihan, Pekanbaru di mananya, Jihan? Maksudnya di mananya, Pak? Daerah tinggalnya di Marpoyan kayak di mana? Di dekat SMP 4, Pak. SMP 4 di mana? SMP 4 di mana? Di Nama Setomo, Jalan Setomo, Pak.
Sutomo. Kayaknya jarang ke sana, Pak. 1, 3, 6, 10, 15. Jadi minggu lalu ke Pekan, Bapak sempat ke Pekan. Oke, ini ya contohnya ya, Jihan ya. Barisan aritmatika Tingkat. bertingkat. Nah, kalau bedanya dengan barisan aritmatika biasa, kalau barisan aritmatika biasa itu kan kayak gini, 1, 3, 5, 7, 9. Jadi kita udah tahu nih, ini tambah 2, ini tambah 2, tambah 2, tambah 2. Nah, gitu kan. Nah, sekarang kalau di barisan aritmatika bertingkat itu nggak langsung muncul. Jadi 1 ke 3 itu tambah berapa? 2. Nah, 1 ke 3 itu tambah 2. Kemudian 3 ke 6, Jihan? 3, Pak. Tambah 3. Ini tambah 4, benar nggak? Benar, Pak. Tambah 5, tambah 6. Artinya apa? Ini masih belum sama. Kalau ini kan sama nih. Nah, tetapi lihat, Iya, Pak. kalau 2 ke 3 itu tambah berapa? 1, Pak. Tambah 1. Nah, ini ke sini tambah 1 1, Pak. juga. Nah, ini ke sini tambah 1 juga. Tambah Ini ke sini tambah 1. 1. Nah, sekarang pertanyaan Bapak. Misalnya begini. Tentukan, katakanlah ada 2 buah pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah suku ke-8. Pertanyaan kedua adalah suku ke-20. Atau 25 lah. Nah, kira-kira Jihan kalau yang A bisa jawab nggak? Bisa, Pak. Berapa? 36, Pak. Benar, bagus. 36. Kenapa? Karena Jihan tambahkan 7 dulu ya. Gini ya cara Iya, Jihan ya. Pak. Jadi 28, kemudian 28-nya ditambah 8 menjadi 36. Maka Iya, Pak. suku ke-8-nya 36. Nah, bagus. Nah, suku ke-25 gimana? Ya tentu kita teruskan cara ini kan. Nah, tetapi kalau diteruskan Jihan, itu bakalan jadi Iya, panjang Pak. kali. Nah, panjang kali. Nah, makanya kemudian pasti ada suatu rumus. Pasti ada satu rumus untuk barisan seperti ini. Nah, rumusnya bagaimana? Jadi rumusnya, kalau di tingkatan kedua, Bapak sebutnya tingkatan kedua ya. Kenapa tingkatan kedua? Karena ini namanya tingkat 1. Kalau di tingkat 1 itu biasanya rumusnya itu berbentuk MN ditambah C. Bentar. Yang Biasanya, ada ini pakai cara yang beli sama A sama B-nya gitu, Pak. gimana? Gimana, Jan? Eh, Ingat saya waktu itu ada caranya pakai A sama B sama C gitu, Pak. Ah, iya benar. Jadi kalau di tingkat 2, Eh, AN pangkat 2 tambah BN AA ditambah C ditambah kayaknya, Pak. BN ditambah, Atau iya, udah pernah belajar ya? kenapa? Nah, jadi cara menentukannya bagaimana? Ya kita lihat ini dulu. Lihat dulu di soal itu yang diketahui U1-nya berapa? U1-nya 1, U2-nya 3, U3-nya sama dengan 6. Kita cuma butuh 3 suku ini. Butuh 3 suku. Nah, kita mulai dari U1 dulu. Karena UN, jadi kan kita benar tadi kata Jian, rumus umumnya adalah UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, kita mulai dari U1 dulu. Kalau N sama dengan 1, berarti kita punya U1 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C. A dikali 1 kuadrat adalah A, B dikali 1 adalah B, kemudian ditambah C. Nah, karena U1 sama dengan 1, maka kita punya sampai sejauh ini nilai A ditambah B ditambah C sama dengan 1. Oke ya, Jihan? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Nah, gimana dengan N sama dengan 2? Kalau N sama dengan 2, berarti hubungannya dengan suku kedua. U2 sama dengan A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2, yang 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan U2.
Nah, karena U2 juga sama dengan 3, maka kita punya 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 3. Nah, terakhir, kalau N sama dengan 3. Nah, memang ini caranya agak lama ya, kita dapat ini ya rumus umumnya. Kalau Iya, N sama dengan 3, berarti ujinya ke U3. A dikali 3 kuadrat ditambah B dikali 3 ditambah C. U3 ditambah C. Nah, ingat lagi U3 adalah 6. Berarti 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 6. Nah, kita sudah punya 3 buah persamaan. Terus diapain? Masih ingat nggak caranya? Jihan. kenapa Pak? Setelah ini kita apakan? Di Eliminasi ya? Kita saya eliminasi ya, Jihan. Ya, eliminasi itu kayak gini. Misalnya kita pakai ini persamaan 3, ini persamaan 2, ini persamaan 1. Persamaan 3 kita catat dulu. Persamaan 3-nya ada 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 6. Persamaan kedua adalah 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 3. Kemudian kita kurangi. 6 dikurang 3 adalah 3. C dikurang C habis. 3B dikurang 2B adalah B. 9A dikurangi 4A adalah 5A. Jadi kita punya 5A ditambah B sama dengan 3 sebagai persamaan yang baru. Paham nggak Jian sampai sini? eh, Pak, kalau di waktu semester 1 dulu saya nyari barisan bertingkat itu kayak dia memang ada rumusnya dari bukunya Pak. Apa rumusnya? Kalau nyari A-nya itu pakai 2A sama dengan Y1 Pak. Misal kayak eh, Kalau di sini berarti kayak mana? yang Di, so di soal barisan kita. barisan yang tadi mana? Ini. Iya Pak. Hmm. Y1-nya itu Y1-nya itu satu. Yang satu itu Pak. Oh, yang ini ya. Iya Pak. Y2-nya. Habis itu X1 nggak ada Y2 Pak, yang ada Oh. U1, X1 sama Y1 Pak. U1, X, U1, X1 sama Y1 Pak. U1 gitu. Iya Pak. Kalau X1-nya yang mana, Jian? X1-nya 2 Pak. Kalau Oh, yang di kalau bawah di itu ya. sini Ya benar-benar. Y1-nya U1-nya Y1-nya 1 Pak. yang ini ya. Iya Pak. Oh, iya iya ya. Berarti kalau 2A sama dengan Y1 benar. Iya Pak. Ah, kalau cari B-nya Kalau gimana? kalau nyari yang B itu 3A ditambah B sama dengan X1 Pak. Iya iya ya. Benar-benar. Kalau mau nyari C-nya tinggal cari A tambah B tambah C sama dengan U1 Pak. Sama. Iya benar-benar. Cara baru nih, Bapak baru tahu juga nih. Lebih cepat cara ini ya, Jian ya. Iya Pak. Iya ya. Nanti kita coba bandingkan ya. Iya Pak. eh Bagus caranya tadi. Karena pakai cara ini lumayan memakan waktu juga nih. Ini sama nanti. Ini Bapak percepat ya. Karena tadi ada cara yang lebih bagus sebenarnya. Iya Pak. Sorry. 5A ditambah B sama dengan 3. 3A ditambah B sama dengan kurangi dapat 2A sama dengan 1. A-nya 1/2. Kemudian dapat B-nya 1/2 juga. A 1 per Jian tadi. Kalau Jian bilang tadi apa? 2A sama dengan 2A sama X1 ya? dengan iya Pak. Iya 1 Pak. Ya 1 ya? Oh ya. Ya satunya tadi 1. Berarti dapat A-nya sama dengan 1/2. Iya Pak. Kemudian bagus. 3A tambah B lagi ya? Iya Pak. 3A ditambah B sama dengan X1. Benar nggak sih? Iya Pak. Iya kan? X1-nya adalah 2 berarti. Oh ya sama dengan ini tadi ya. X1-nya Iya 2. Pak. 3A tambah B sama dengan 2. Udah dapat B-nya 1/2. Nah benar. Ini Bapak dapat ini dari Bapak ambil tadi atau 1. Ini kan U1 ya. Oke, nice, nice. Berarti ini C-nya sama dengan 0. Oke, bagus Jan. Keren, keren. Berarti apa Jan? Berarti kita punya UN sama dengan
Tadi kan AN kuadrat ditambah BN ditambah BN, B-nya setengah, ditambah C, C-nya 0. Oke, berarti ini rumus UN ya, Jihan ya? Iya, Pak. Ngerti, Jihan? Ngerti, Pak. Rumus UN udah dapat. Rumus UN sudah dapat, tinggal dicari tadi U25 dan U itunya menyusul. Karena rumus UN sudah ada, setengah N kuadrat ditambah setengah N. Ya udah, berarti ini setengah dari 25 kuadrat ditambah setengah dikali 25. Iya nggak sih? 625, 350, 650. Ya, benar. Hmm, Oke, makasih ya, Jian. Itu ilmu baru loh. Baru tahu, Bapak. Keren-keren. iya, Pak. Rumus dari Erlangga, Pak. Hmm, ada di buku. Iya, Pak. Soalnya saya ingatnya tuh dia ada tentang A, B sama C-nya. Saya cuma ingat yang A tambah B sama tambah C. Yang Oh, A sama 3A tambah B-nya saya nggak ingat sih, Pak. tadi ingat. Saya cuma ingat cara yang A-N pangkat 2 ditambah B-N ditambah C. Hmm, ya, ya, ya. Oke, bagus, bagus. Ini bakal Bapak catat nih. Karena cepat juga ini. Tapi kalau misalnya tingkatnya sampai tingkat 3 nanti kadang-kadang bisa sampai tingkat 3 ya, Jian ya. Tingkat 3 Oh, saya nggak ada belajar, Pak. Cuman baru yang tingkat kedua aja. iya, jadi nanti ini jadi A pangkat 3 ditambah BN kuadrat ditambah CN ditambah D. Ya ini jarang banget, apa jarang kali lah keluar. Tapi ada, Pak. Oh, pernah, pernah Pak lihat. Tapi ya jarang kali ya, karena ini makan waktu lumayan lama. Dan waktu itu lihatnya di contoh soal juga, bukan pas lomba. Hmm. Pas lomba nggak ada kayak gitu, Pak. Nggak ada baru ketemu. Sehingga Bapak, sepanjang Bapak ikut lomba, kayak dikasih tahu gitu aja. Nah, Di ya, Pak. contoh soal pernah lihat juga sih, cuma di contoh soal, ya dia pakai eliminasi gitu nanti. Tapi kayaknya ada rumus cepatnya juga itu. Gimana ya caranya? Nanti lah ya Bapak cari informasinya ya Jian ya. Kalau pangkat apa? Tingkat 3 ya, Iya, Jian. Pak. Nanti minggu depan Bapak ini. Bapak pernah baca itu tingkat 3. Memang ada rumus itunya, memang ada rumus cepatnya ibaratnya. Oke, kita lanjut lagi. Em, ini dia aja. Kok contoh 17 lagi? Tadi udah diambil. Oke, udah muncul soalnya Jian. Sudah, Pak. Di sana ada suku tengah. Beda deretnya ada juga yang ditanya suku ke-6. Sebuah deret aritmatika terdiri dari n suku, yang mana n-nya itu ganjil. Artinya kalau misalnya 5 suku ya suku tengahnya kan pasti suku ketiga tuh kalau 5 buah suku. Pertanyaannya terus dibilangnya gini, jumlah semua sukunya 260 dan besar suku tengahnya 20. Serta beda deret tersebut adalah 3. Yang ditanya adalah suku ke-6. Jumlah semua sukunya ini kan SN ya, Jihan. Iya, Pak. Nah, jadi sebenarnya ada rumusnya juga nih untuk apa? Rumus suku ke tengah kalau di aritmatika. Pernah belajar, Jihan? Kenapa, Pak? Rumus rumus suku tengah itu ada. Kalau n-nya Ah, ganjil ya. Tahu nggak, Jihan? Rumus suku tengah. kurang tahu, Pak. Oke.
Jadi kalau jika N ganjil, maka suku tengahnya, katakanlah rumusnya, simbolnya itu UT ya. UT itu sama dengan suku pertama ditambah suku terakhir bagi 2. Ya, biar lebih gampang memahaminya, misalnya kayak gini, kita punya 2, 3, jangan 2, 3 lah. 2, 5, 8, 11, 14. Ini ada berapa buah suku? 5 buah suku kan? Iya, Pak. N-nya sama dengan 5, artinya dia ganjil. Maka suku tengahnya sama dengan U1 ditambah U5 per 2. U1-nya 2, U5-nya 14. bagi 2. Jadi berapa? Jadi 8 ya. Pak. Dan ini kan pas nih. Memang suku tengahnya kan suku ketiga yang nilainya 8 ini. Jadi itu maksudnya. Kayak saya pernah lihat rumusnya, Pak, diajarin sama teman saya waktu itu sebelum ulangan. Dia memang itu. Intinya suku awal ditambah suku akhir bagi 2. Nanti kalau di apa di geometri ya, kan barisan itu kan ada aritmatika sama geometri itu, Jan. Ya, Kalau Pak. di geometri, saya ingat Bapak nanti U1 dikali UN, dikali dia. Kalau aritmatika kan ditambah. Cuma kalau di geometri itu diakarkan. Kalau ini kan bagi 2. Nantilah kalau kita bahas ini. Iya, Pak. Oke, kita coba selesaikan ya. Iya, Pak. Jumlah semua sukunya adalah 260. Oke. Suku tengahnya 20 serta beda deret tersebut adalah 3, maka suku ke-6 sama dengan titik-titik. Nah, ini kan bercerita tentang barisan dan deret aritmatika. Kalau di dalam barisan dan deret aritmatika, apapun soalnya, kita intinya cuma perlu cari 2 buah nilai. Yang pertama adalah kita cari nilai dari U1 atau A. Yang kedua, kita cari nilai dari bedanya sendiri. Nah, kebetulan di sini bedanya sudah ada. Bedanya 3. U1-nya belum. Berarti kita usahakan mencari U1-nya. Nah, yang diketahui di soal apa? Yang diketahui di soal yang pertama adalah SN itu sama dengan 260. Yang kedua, yang diketahui juga dari soal bahwa UT itu sama dengan 20. Sementara bedanya juga dari soal itu diketahui sama dengan 3. Nah, Jihan, rumus SN sendiri kan tadi ada 3 macam ya. Salah satunya kan Bapak ada bilang ke Jihan ini nih. Sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. Ya nggak? Iya, Pak. Sama dengan 260. Kenapa Bapak pakai rumus yang ini? Karena nanti ada kaitannya sama UT. UT itu rumusnya apa? U1 tambah UN per 2 kan? Iya, Pak. Berarti ini jadi U1 ditambah UN per 2 sama dengan 20. Ngerti, Jihan? Ngerti, Pak. Jadi kan mirip arahnya dengan ini. Nah, maksud Bapak adalah N per 2 dikali dengan U1 ditambah UN itu sama dengan N dikali U1 ditambah UN per 2. Sama dengan 260. Oke. Ngerti nggak? Ini sama dengan ini. Ngerti, Pak. Nah, kenapa harus diubah jadi ini? Karena U1 tambah UN per 2 ini bisa kita ganti dengan 20. Pak, kalau misalnya duanya pindah ruas jadi 20 kali 2 nggak bisa, Pak? Boleh, nggak ada masalah juga. Ya boleh juga. Atau kayak gini kan. Jadi kalau kayak gini boleh. Kalau Jian mau ubah jadi U1 tambah UN sama dengan 40 ya Jian ya. Iya, Pak. Nah, kalau Jian ubah jadi 40 apa jadinya? Ini berarti jadi N dikali 40 per 2 ya. Iya, Sama Pak. dengan 260. Nah, kan sama. 40 bagi 2 berapa? 20, Pak. Itu maksud Bapak. Tapi kalau Bapak nggak Bapak kalikan duanya nggak pindah ruas duanya. Jadi langsung Bapak ganti 20. Karena apa? Karena nilai dari U1 ditambah UN per 2 itu sama dengan 20 tadi. Oke. Jadi boleh pakai cara ini bagus.
Nah, kalau kita cari N-nya dapat kan ini kan bakalan lebih gampang. Berarti N-nya sama dengan apa? 260 dibagi 20. 10. Berapa N-nya? Hmm, 26 bagi 2. 13, Pak. Iya, N-nya sama dengan 13, bagus. Nah, sekarang kita udah dapat N-nya 13, kita punya bedanya sama dengan 3. Yang ditanya apa tadi? Waduh, lupa pula yang ditanyanya. Eh, Sebentar. suku ke-6 nggak sih, Pak? Oh ya, suku ke-6. Tapi kita belum tahu ini ya, belum tahu A-nya kan. U1-nya belum tahu ya. Belum, Pak. Hmm. Oke, tapi tidak masalah karena kita udah tahu N-nya berapa. Nah, sekarang kita pakai lagi rumus SN, tapi rumus yang ini. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 kali beda. Kenapa? Karena kita mau cari A. N-nya udah ada 13. B-nya udah ada 3. Dan S13 itu sama dengan 260. Karena Sn yang nilainya 260 adalah ketika N sama dengan 13. Jadi kita ganti lagi Jian, S13 sama dengan 13 per 2 dikali 2A A ditambah ditambah 13 plus dikurang kurang 1 1. dikali 3. Iya, S13-nya diganti dengan 260 sama dengan 13 per 2. 13 dikali 2A ditambah 12 dikali 3. 36 ya. Ya, Pak. Berarti 260 sama dengan 13 per 2 dikali 2 dikali A ditambah 18. Kayak yang tadi Jihan. Karena Iya, kita Pak. mau hilangkan si 2-nya. Nah, kemudian 13-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi 260 Per per 13. 13 sama dengan A ditambah 18. Nah, ini berapa nih? 260 dibagi 13. 20, Pak. 20 sama dengan A ditambah 18, berarti A-nya? 2, Pak. Iya, bagus. A-nya sama dengan 2. Ingat yang ditanya adalah suku ke-6. Maka suku ke-6 pakai rumus UN adalah A ditambah A 6 kurang ditambah. 1 dikali beda. Nah, A-nya 2 ya. Ya, Pak. Bedanya tadi berapa? 3 ya? Iya, Pak. Berarti 2 ditambah 15, 18, Pak. 17. Oh, 17, Pak. Nah, oke, itu dia lebih kurang. Rumus dari suku tengah. Sebenarnya nggak terlalu susah ya Jihan ya. Cuma mungkin model-model soalnya itu yang di ini kan, yang lebih diperkaya lagi. Saya takut salah cara aja, Pak. Iya, kadang-kadang kita kan apa ya, kayak udah punya semua rumusnya tapi nggak tahu yang mana yang cocok kan. Iya, Pak. Apalagi nanti kalau Jihan udah SMA kan ya, ada namanya pelajaran logaritma. Logaritma itu punya banyak sifat. Ada yang beberapa buku ada yang bikin belasan tuh di sifat. Jadi kalau pas kita kerjakan soal kadang-kadang nggak tahu mau pakai sifat yang mana. Dia Tapi nanti nggak ada belajar logaritma itu, Pak. gimana? Nggak ada belajar itu, Pak. Ya, karena itu pelajaran SMA nanti. Kelas 10. Nah, masalahnya Mas, tuh ya, maksudnya nggak dipelajari nanti, Pak. Soalnya kemarin ada ketemu soal kayak gitu, seingat saya, Pak. ada. Jadi kalau kan ada Bapak bagikan file diktat ya ke Jihan ya. Kenapa, Pak? Kan ada Bapak bagikan file diktat itu ke Jihan minggu lalu tuh. Ada dibuka yang PDF itu. Ini kan kita bahas PDF-nya. Belum ada Oh, dibuka. nggak ingat saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Kayaknya udah sih, Pak. Cuman lupa, Pak. Ada yang ini nih.
Coba cek di WA. Nah, kita lagi bahas itu, Jan. Jadi nanti ada arahnya ada ke sana nanti, ada ke eksponen, ada ke logaritma. Jadi kita angsur-angsur dulu. Iya, Pak. Kalau bisa nguasain semua ini ya, apa, semua materi yang di sini enak ya nanti pas Olimpiade. Ini diktat ini bahkan dipakai sama anak SMA ya. Jadi kita langsung itu aja. Udah Kenanggung dah. ini kemarin, Pak. Gimana? Udah saya lihat kemarin. Cuman belum semua. Ya nggak apa-apa. Kita ini angsur-angsur aja. Bapak aja sama siswa bapak itu bisa 1 tahun baru selesai diktat belajar. Iya, Pak. Tapi kalau udah selesai belajar diktatnya udah enak jadinya. Oke. Kemudian tambahan sedikit lagi Jian sebelum ini. Ada namanya sisipan. Nah, sisipan itu kayak mana? Kalau tadi kan suku tengah, nanggung kita pelajari sisipan aja lah. Bapak pakai contoh soal, nanti Bapak kasih rumusnya. Nah, contoh soalnya kayak gini. Udah muncul soalnya, Jian. Sudah, Pak. Em, Barisan aritmatika itu kan ciri khasnya apa? Dia punya beda kan? Ada namanya beda. Jadi di barisan aritmatika itu kita punya beda. Beda itu lambangnya B. Nah, tetapi contohnya di soal ini. Pada setiap dua bilangan berurutan, pada barisan 2, 12, 22, 32, dan 42 disisipi sebanyak 4 bilangan. Jadi ibaratnya antara 2 dengan 12 mau dimasukkan ada 4 buah bilangan. Ada dimasukkan 4 angka, di sini dimasukkan antara 12 dengan 22 juga ditulis 4 buah angka. Sehingga nanti setelah kita tulis keempat angka di antara dua bilangan ini akan jadi barisan aritmatika baru gitu. Ngerti nggak, Jan? Eh, kurang, Pak. Nah, misalnya kayak gini lah, bawa pakai yang sederhana lah. Ini 2, 6, 10, 14. Ini bedanya berapa? 4, Pak. 4. Nah, terus Bapak mau sisipkan satu angka, sehingga bedanya jadi sama. Maka kemudian ketika Bapak sisipkan satu angka, ini sekarang barisannya menjadi 2, 4, 6. Di antara 2 dan 6 Bapak sisipkan angka 4. Di antara 6 dengan 10 Bapak sisipkan angka 8. Di antara 10 dengan 14 Bapak sisipkan angka 12. Sehingga ini jadi barisan aritmatika baru. Ini masih aritmatika nggak? Masih, Pak. Bedanya sekarang jadi berapa? 2, Pak. Nah, artinya pasti ada rumus untuk ini. Ini kan kalau Bapak sisipkan satu angka, gimana kalau misalnya dua angka? Gimana kalau misalnya Bapak sisipkan 3 angka misalnya? Ada rumusnya. Jadi di sisipan itu kita punya yang namanya beda baru, BB. Kemudian ada namanya beda lama. Kemudian ada K tambah 1. Ini rumusnya. Beda baru itu sama dengan beda lama per K tambah 1. K itu Pekat. apa? Ah ya, K itu adalah banyak angka yang disisipkan. Oh, Yang disisip. Contohnya di ini tadi, di soal yang dua barisan ini tadi, 2, 6, 10, 14 tadi. Beda lamanya berapa di sini, Jihan? oh, yang mana, Pak? Beda lamanya kan 4 ya. Oh ya, Pak. Nah, yang mau disisipkan nilai K-nya 1 kan? Karena ada satu angka yang mau disisipkan kan, di antara 2 dengan 6. Iya, Pak. Maka kemudian beda barunya, kalau kita pakai rumus, beda baru sama dengan beda lama per K tambah 1. Berarti beda barunya sama dengan 4 per 1 tambah 1, sama dengan 2. Beda beda barunya. Ini kan cocok deh.
Oke. Paham, Jian? Paham, Pak. Nah, kira-kira yang ini gimana? Kita punya 2, 12, ini bedanya berapa? Beda lamanya. Beda lamanya 10, Pak. 10, iya benar. K-nya? K-nya 4. Iya, berarti kalau beda di barisan barunya berapa? 10/4. Tambah 1. Ah, ya. Berarti jadi 2 ya? 2. Ah, ah. Artinya, kalau bedanya jadi 2, berarti sekarang barisan barunya kayak mana jadinya? Berarti barisan barunya akan menjadi, suku pertamanya kan tetap angka 2 nih, sama kayak ini. Suku pertamanya kan tetap 2. Ya, Tetapi Pak. kemudian setelah 2, karena beda barunya adalah 2, berarti 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, ya, 12, 14, dan seterusnya. 16. Ya kan? Ya, Pak. Kalau di sini kan terlihat angka yang kita sisip itu ada 4. Nah, pertanyaannya tadi apa di sini? Tentukan suku ke 100 dari barisan yang baru. Nah, berarti kira-kira suku 100-nya berapa di sini, Jihan? 2 ditambah 100 dikurang 1 dikali 2. Mm-mm. Berarti 2 ditambah 198 ya? Iya, Pak. Sama dengan 200. 200. Iya. Oh iya, ngapain kita cari ya? Padahal ini kan bilangan genap. Tinggal Eh, dicari bilangan genap ke 100 kan 200. Ini kan 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 6, 2 kali 7. oh iya. Oke, gitulah kira-kira apanya. Sisipan. Iya, Pak. Belum pernah belajar ya ini ya, sisipan ya. Kayak Belum, ini. Pak. Tapi intinya gitu. Sebenarnya kita nggak harus hafal rumusnya. Cuma kadang-kadang kan kalau kita hafal rumus kan lebih cepat. Kan bisa dibawa ke logika aja. Kayak ini Iya. antara 2 dengan 12 kita mau masukkan 4 angka. Berarti nanti akan ada kayak 5 buah tempat ini bedanya. Ya memang repot juga sih sebenarnya. Kalau kita nggak tahu rumusnya langsung. Iya, Pak. Hmm. Oke, ada pertanyaan? Tidak, tidak, Pak. Ini barisannya masih banyak lagi ya Jihan ya. Nanti ada barisan geometri. Setelah barisan geometri ada barisan geometri tak hingga, itu masih masuk di pelajaran SMA tuh. Nanti ada barisan tak tentu. Terus ada namanya lagi apa ya? Oh ya, terakhir nanti di bagian barisan ini Bapak mau ajarin Jihan cara teleskopik. Teleskopik itu cara yang dipakai banyak kan di Olimpiade malah di SMA. Tapi bagus tahu dari sekarang lagi. Hmm. Lebih cepat tahu kan lebih bagus sebenarnya. Teleskopik tuh maksudnya teleskop. Ya dia kayak kalau Bapak mau analogikannya kayak teleskop gitu. Kita kayak memperpanjang soal tapi nanti jadi cepat selesainya. Contoh soal yang menggunakan teleskopik kayak gini. Misalnya ada 1/1 kali 2 ditambah 1/2 kali 3 tambah 1/3 kali 4 ditambah dan seterusnya sampai nanti tambah 1/2022 dikali 2023 sama dengan titik-titik. Mhm. Ini kalau nyari samakan penyebut lama aja. Iya, Pak. Begadang 2 hari ini nyari. Ini Nah ada tapi waktu itu, Pak, waktu saya kelas 7 atau ya waktu saya kelas 7 ada saya ikut olimpiade MTK soalnya ada yang kayak gini. iya ini pakai teleskopik nanti. Jadi yang penting sabar aja kita ini langsung terus gitu. Hari ini apa aritmatika, besok minggu depan geometri, nanti hari apa yang tak hingga nanti bakalan ke teleskopik. Kalau Jan udah tahu teleskopik ini jadi gampang kali nanti nih Jan. Iya, Pak. Karena ini sebenarnya ini Bapak kasih gambaran sedikit ya. 1/2 1 kali 2 itu bisa kita ubah jadi 1/1 dikurangi 1/2.
Terus kalau 1/2 kali 3, itu bisa kita ubah jadi 1/2 kurang 1/3. Ini pakai cara teleskopik nanti. Nah, ini dan seterusnya. Sampai nanti yang suku terakhirnya 1/2022 kali 2023. Nah, ini bisa diubah jadi 1/2022 dikurang per 1. 2023. Nah, sehingga ini kalau kita jumlahkan jadinya kayak ini. Ini sama dengan 1/1 dikurang 1/2. Yang ini. Kemudian ditambah 1/2 kurang 1/3. Tambah 1/3 kurang 1/4. Tambah dan seterusnya. Nanti tambah 1 per... Ada pola nggak di sini? Ada. Ini coba. Min 1/2 ditambah 1/2 berapa? 0 kan? Iya, Pak. Ini 0 juga nggak? Iya, Pak. Ini selalu nih, nanti habis sampai sini. Sisanya tinggal ini, 1/1 dikurang 1/2023. Kalau nyari ini kan nggak susah. Ini kan sama kayak 2023/2023 dikurangi 1/2023. Jawaban akhirnya 2022/2023. Ini pakai teleskopik ini namanya. Jawabannya selalu kayak gitu, Pak. Tergantung soal. Makanya nanti Kayak ketemu yang yang kayak gini nih yang mau kita pelajari nanti. Tergantung kondisi soal. Karena ada cara apa nama istilah caranya? Bapak lupa pula. Bapak lupa istilahnya tapi tahu caranya. Sering itu kayak lupa rumusnya itu rumus apa tapi bisa kayak apa ya misalnya Pitagorasnya. Kalau dulu kan nggak tahu namanya iya. Pitagoras tapi tahu cara makainya gitu. Oke. Nanti Bapak Iya, kasih Pak. tugas ya Jian ya yang berhubungan sama matematika. Iya, Pak. Oke, kayaknya sudah dulu untuk materi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat ya Jian ya. Nanti jangan lupa entah besok atau apa pesan Bapak dibaca pesan tugasnya. Iya, Pak. Oke Jian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.